Swastiastu, selamat sore. Sebelumnya perkenalkan saya Putu Vina Juni Antarista Gunawan dengan NIM 25833111004. Di sini saya akan mempresentasikan UAS Filsafat Ilmu, yang dimana adapun topik penelitian yang saya angkat untuk tesis saya yaitu analisis komparatif model hybrid convolutional neural network dan transformer untuk klasifikasi penyakit tanaman padi melalui citra digital. Yang dimana akan menggunakan 3 arsitektur CNN sebagai backbone yaitu ResNet, MobileNet, dan VGG yang akan memanfaatkan Explainable Artificial Intelligence atau XAI melalui GradCam, Gradient Weight Class Activation Mapping untuk melihat dasar pengambilan keputusan dari model. Perkembangan deep learning membawa kemajuan besar pada bidang computer vision, terutama pada klasifikasi citra. Salah satu metode yang terkenal itu adalah, atau yang banyak digunakan itu adalah CNN, yang dimana mampu mengekstraksi fitur lokal dengan sangat baik. Transformer juga lebih unggul dalam menangkap hubungan global pada citra. Kombinasi kedua metode ini dapat digabungkan menjadi hybrid CNN transformer dan banyak digunakan karena dapat meningkatkan performa klasifikasi. Adapun perkembangan arsitektur CNN yang dimulai dari AlexNet sebagai tonggak awal keberhasilan deep learning pada klasifikasi citra. Setelah itu muncul VGG dengan strukturnya yang sederhana dan ResNet yang memperkenalkan skip connection untuk mengatasi vanishing gradients. Setelah itu MobileNet yang dirancang ringan melalui teknik depthwise separable convolutional, yang dimana ketiga arsitektur tersebut yaitu VGG, ResNet, dan MobileNet ini masih banyak digunakan sebagai dasar pengembangan pada model klasifikasi citra. Selanjutnya itu perkembangan transformer pada computer vision. Transformer ini diadaptasi ke computer vision melalui vision transformer atau VIT, yang dimana VIT ini unggul dalam menangkap citra global, melengkapi CNN yang unggul pada ekstraksi fitur lokal, dan melahirkan berbagai model hybrid. Contohnya itu ada conformer, mobile former, mobile fit, dan CVT. Adapun penerapannya pada penyakit tanaman padi yang baik CNN maupun hybrid CNN transformer ini sudah banyak diterapkan untuk klasifikasi citra penyakit padi. Di antaranya itu ada brown spot, leaf blast, bacterial leaf blight, tungro, dan seed blight, yang dimana kebutuhan interpretasi hasil prediksi juga meningkat seiring berkembangnya model deep learning. GradCam yang merupakan salah satu metode dari XAI ini paling banyak digunakan karena mampu menunjukkan bagian citra yang menjadi dasar keputusan model tanpa mengubah arsitektur dari model tersebut. Adapun penelitian terdahulu yang dimana pada tahun 2024 peneliti Roseno et al. Yang dimana meneliti masalah mengenai kebutuhan model CNN yang akurat namun tetap ringan untuk diagnosis otomatis penyakit daun padi, yang dimana penelitian ini menggunakan metode melakukan perbandingan pada metode ResNet 50, VGG 16, MobileNet V3 small, yang didapatkan hasil MobileNet V3 small ini memperoleh akurasi yang paling terbaik. Selanjutnya pada 2025 Kondavetti dan Simdri itu mengemukakan masalah model deep learning yang akurat namun belum tentu transparan, yang dimana di sini dengan menggunakan
8 model pre-training dan dengan metode XAI, LIME, IOU, dan DAIS di ICA, yang dimana ResNet 50 mencapai akurasi 99,13% dan mencapai interpretabilitas terbaik. Pada tahun 2025, Pait et al., yang dimana kebutuhan sistem diagnosis yang cepat dan akurat dengan tingkat kesalahan klasifikasi antar kelas yang minim, yang dimana di sini melakukan evaluasi terhadap 7 backbone CNN dan assemble 4 model terbaik, yang dimana model assemble ini memperoleh akurasi sebesar 99,45%. Selanjutnya, pada tahun 2025, Faluji and Albar, yang dimana trade-off antara akurasi tinggi dan efisiensi komputasi pada konsep Green AI, yang dimana di sini mengemukakan metode ResNet 50, VIT, Hybrid Confinity, dan ditambahkan dengan GradCam dan LIME sebagai XAI, yang dimana VIT dan Hybrid ini mencapai 100% akurasinya dengan 3 kelas, dan ResNet 50 dengan 90,69% dengan 5 kelas. Selanjutnya, pada 2025, Senan et al., yang dimana model tunggal belum tentu optimal dalam menangkap fitur global sekaligus konteks global pada penyakit padi. Jadi di sini dikemukakan metode hybrid VIT dengan ResNet 18 yang didapatkan akurasi 94,4% dengan F1 score 0,942 dengan AUC yaitu 0,985. Pada tahun 2025, Amidun et al., yang dimana modal akurat belum tentu benar-benar melihat area yang relevan secara visual, yang dimana di sini menggunakan 4 pre-trained CNN dengan GradCam sebagai XAI-nya, yang dimana di sini didapatkan hasil ResNet 50 memiliki akurasi yang baik sebesar 96,58% dan efisiensi net versi 2B0 yang paling stabil. Selanjutnya, pada tahun 2022, Mudamset et al., yang dimana metode visual explanation yang ada termasuk GradCam ini masih memerlukan pengujian yang lebih ketat untuk membuktikan keandalannya secara kuantitatif, bukan hanya sekedar tampilan visual yang meyakinkan secara subjektif. Di sini menggunakan metode SIDU, deletion test, dan insertion test, yang dimana deletion dan insertion test efektif dalam mengevaluasi kualitas visualisasi dari explanation. Nah, dari penelitian terdahulu tersebut, tren perkembangan CNN klasik, AlexNet, dan VGG ini terus mengalami perkembangan hingga ResNet dan MobileNet hingga menjadi hybrid CNN dan transformer. Perhatian ini mulai bergeser ke arah interpretabilitas model, bukan hanya dari sisi akurasinya aja. GradCam ini banyak digunakan, tetapi evaluasinya masih terbatas sebatas visual atau matriks lokasinya saja, seperti IOU dan DICA. Nah, dari pelatihan terdahulu tersebut didapatkan gap evaluasi yang menggunakan deletion test dan insertion test yang mengukur pengaruh krusial area penting terhadap keputusan model ini masih jarang diterapkan pada penelitian penyakit tanaman padi. Seperti topik sebelumnya, adapun usulan penelitian ini
yaitu membangun 3 model hybrid CNN transformer dengan backbone ResNet, MobileNet, dan VGG untuk klasifikasi penyakit tanaman padi. Setiap model ini akan diinterpretasikan menggunakan GradCam, yang dimana hasil visualnya ini akan dievaluasi juga secara kuantitatif dengan metode deletion test dan instruction test. Diharapkan kontribusinya tidak hanya membandingkan performa arsitektur, tetapi juga memberikan evaluasi interpretabilitas yang lebih komprehensif. Adapun 9 referensi yang saya gunakan pada laporan ini sebagai berikut. Sekian pemaparan saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya tutup dengan terima kasih. Terima kasih.